Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sore hari ini kita akan membuat sebuah video untuk materi tentang percaya penuh dengan semesta. Ya, saya akan menjelaskan tentang percaya penuh dengan semesta ya teman-temanku. Ya, semoga materi kali ini nanti memudahkan teman-teman untuk terbuka terhadap segala kehidupan yang ada, dan kemudian kalian akhirnya lebih mudah dalam penerimaan ya apapun yang terjadi di depan hidup kita ini. Seperti itu ya teman-temanku. Sebelum saya mulai, boleh tap-tap layarnya dulu ya. Sebentar ya teman-teman. Itu tak benar. Nah, kan 2 ya 3.000. 2 ya. Bentar kak, saya baru mulai nih kak. 2. Kita lanjutkan ya kak ya, tadi tentang percaya penuh dengan semesta. Nah di sini kalau di dalam Islam ya teman-teman ya, itu kan ada yang ini sudah takdir, dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah dan tidak dirubah. Nah, kalau kita memegang yang ini teman-teman, itu sangat rancu banget ya menurut saya ya. Karena kita akhirnya dalam kehidupan ini juga berusaha pengen merubah gitu. Karena kan ada kata-kata takdir ini ada yang bisa dirubah ya. Nah, makanya kenapa lebih aman dan lebih nyaman ketika kita benar-benar hanya pakai bahwa semua ini sudah kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa dirubah, dan memang nggak ada yang bisa dirubah sama sekali ya. Dan itu beneran nggak bisa. Oke? Karena gerakan tangan kita pun ini ya teman-teman. Ketika tangan kita pun ini bisa bergerak pun ya, itu juga sudah dikehendaki dan itu sudah diizinkan ya. Itu juga ada ayatnya ya teman-teman. Kenapa saya sangat-sangat ingat banget ya ayat ini ya, karena dulu banget ya waktu saya masih di SMA gitu. Waktu saya masih di SMA, nah tiba-tiba saya itu membaca ya, ada baca Quran kemudian ada artinya. Nah artinya itu adalah daun yang jatuh saja ya, dia itu sudah dikehendaki diizinkan gitu. Maka di situ tiba-tiba ada sebuah perenungan yang mendalam ya, bahwa ternyata daun aja ya jatuh aja ya, dia itu udah dikehendaki gitu. Nah akhirnya teman-teman dari situlah saya menerima kehidupan saya di masa lalu ya. Karena di masa lalu itu saya kan udah nggak sama orang tua kayak gitu ya. Kemudian saya sendiri, kemudian kehidupannya itu banyak dengan gejolak-gejolak kehidupan ya, itu kan banyak sekali. Nah dari situlah teman-teman akhirnya tiba-tiba berarti ya sudah dikehendaki nih kehidupanku. Dulu aku tuh harus ikut orang tuh juga sudah dikehendaki nih gitu. Itu dari satu arti ayat ya, bahwa daun yang jatuh aja dia sudah diizinkan untuk jatuh, itu udah diizinkan. Maka kenapa ketika kita pakai itu teman-teman, ketika kita pakai konsep ini bahwa semua sudah dikehendaki, semua sudah diizinkan, semua sudah seapa adanya terjadi, semua sudah skenario yang harus terjadi, maka ada efek yang sangat luar biasa untuk kita. Apa itu efeknya? Efeknya teman-teman akan santai dan biasa aja dalam menjalani hidup. Nah, efeknya apa nih? Ketika teman-teman santai aja dan sudahnya percaya penuh pada semesta bahwa hidup ini sudah diatur dengan rapi, bahkan tubuh fisik ini ketika dilahirkan pun sudah tertulis dengan rapi, sampai endingnya seperti apa itu cerita sudah ada. Yang terjadi adalah kita akan santai aja dalam hidup ini.
ketika kita hanya santai aja dalam hidup ini, yang terjadi adalah tubuh kita tidak akan bertahan hidup gitu ya modenya. Nah, ketika modenya tubuh kita nggak bertahan hidup, kita benar-benar hanya udah jalani karena semua sudah ya. Iya, Pak. Iya, Cak Opi. Saya cemas hingga panik pun sudah dikehendaki. Jadi akhirnya ketika ya sudah ini sudah dikehendaki dan memang harus terjadi, otomatis itu semuanya akan menurun dengan sendirinya. Jadi kita pun tidak bisa memunculkan rasa cemas itu, teman-teman. Ya, kita tidak bisa memunculkan rasa tiba-tiba bahagia, tiba-tiba kita takut, tiba-tiba kita ngerasa apapun ya, itu kan kita nggak bisa memunculkan itu. Kalau kita misalkan, oh aku yang memunculkan ini, ternyata kita sedang mengklaim itu. Makanya kenapa dengan seperti itulah kita akhirnya bisa menerima yang baik dan buruk walaupun kita nggak ngeklaim itu kita gitu loh. Bahkan kita melakukan kebaikan pun juga bukan klaim dari kita. Bahkan misalkan kita itu sedang di negatif pun ya dengan rasa takut yang luar biasa itu ketika kita juga nggak ngeklaim bahwa bukan aku yang memunculkan dan ini sudah dikehendaki, otomatis dia seperti melebur ke dalam. Dia melebur ke dalam dan intensitasnya dia itu awalnya itu kayak tinggi banget ya. Kemudian langsung dia itu bisa nurun. Bisa menurun karena apa? Ternyata kita tidak melekat dengan identitas itu. Bahwa aku yang sedang takut ini dan panik ini aku yang memunculkan, dan itu sangat-sangat memudahkan kita untuk melebur. Sangat-sangat memudahkan kita untuk tidak mengakui itu. Jadi ini sangat-sangat efektif banget ya. Kalau untuk saya sendiri pribadi gitu ya teman-teman. Ya bahkan loh teman-teman, itu aja cuma perasaan ya. Kalau teman-teman misalkan nih, oh perasaan yang muncul. Nah sekarang misalkan saya di sini sedang ngomong ya pakai suara pun ini pun juga bukan saya itu berusaha, oh aku omongan nih, oh di sini aku akan omongan di sini di live. Ini kan juga bukan saya itu berusaha ngomong ya. Tapi kan kalau tidak ada diizinkan semua ini terjadi, ya itu juga tidak akan mungkin ada live ini. Jadi otomatis kita tidak bisa mengklaim apapun yang ada ini aku yang ngelakuin kan teman-teman. Benar nggak? Bukan aku yang melakukan, kita juga akhirnya lebih mundur lagi ketika ada rasa dalam diri kita yang merasa bahwa oh aku yang omongan ini, aku di sini yang ngomongan, oh aku yang memberikan materi. Ya ketika ada rasa itu bahwa oh, aku yang memberikan ini itu kayak gitu ya. Maka di situ kan aku sedang mengakui bahwa oh aku nih yang bisa nih gitu ya. Padahal enggak, bahkan aku omongan pun di sini pun juga sudah diizinkan. Ya, diizinkan untuk bisa omongan. Jadi otomatis ini semua adalah ketuhanan yang sedang mengizinkan untuk ini loh, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi kita nggak bisa ya. Jadi di sini saya menekankan ya bahwa kita nggak bisa mengklaim kayak gini loh. Nggak bisa mengklaim bahwa baik itu baik dan negatif itu datangnya dari kita, enggak bisa. Makanya kenapa teman-teman, mohon maaf ya, saya kan ya beragama Islam ya teman-teman. Tapi waktu saya kecil itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saya itu yang hanya ada di kepala gitu loh. Ya, ketika misalkan ya, ketika ini sangat-sangat ini menurut saya tuh apa ya, paradok banget dan nggak terpecahkan gitu loh di pertanyaan waktu dulu ya. Jadi dulu kan saya tuh tahu ada hadis ya bahwa ada perempuan yang jadi pelacur ya dalam hidupnya itu kan ini ya negatif gitu kan ya. Nah kemudian dia itu pas meninggal karena nolong anjing terus dia masuk surga. Ya toh? Nah habis itu teman-teman, habis itu juga nih ada di lain sisi ada orang yang menghafalkan Quran dan berbuat baik banget ya. Kemudian nanti masuk neraka. Jadi saya itu mempertanyakan gitu loh. Ini maksudnya hidup ini seperti apa sih sebenarnya kayak gitu teman-teman. Dan itu sudah saya tanyakan ya waktu dulu banget. Ya waktu dulu mungkin aku SMP atau SMA gitu ya. Kemudian masih banyak lagi yang mempertanyakan di kepala saya. Tapi nggak ada jawabannya.
Jadi saya tidak menemukan jawaban itu, tapi pertanyaan-pertanyaan itu hanya muncul di dalam kepala gitu loh, ya. Dan ternyata teman-teman, diri diri ini ya, ini kan bukan diri kita ya. Lah diri ini adalah komponen dari ketuhanan gitu. Dimana ketika kamu mulai mempercayai dirimu sendiri ini, di dalam diri kamu mulai percaya nih sama dia nih, dia itu luar biasa dahsyatnya, sangat cerdas sekali. Semua keilmuan alam semesta ini kamu akan dikasih tahu ketika kamu mempertanyakan itu, ya. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi semua yang saya pertanyakan itu ya waktu dulu kayak gitu ya, itu terjawab semua satu persatu, semua terjawab sendiri. Dari pengalaman kehidupan kemudian digiring untuk mengetahui itu. Ya, dan akhirnya dari situlah terjawab, oh aku paham gitu. Maksudnya aku paham bahwa yang dimaksud orang itu menghafal Quran masuk neraka kayak gitu, itu sebuah analogi. Ya, analogi gitu ya. Analogi apa? Ketika keakuan diri ada gitu loh, maka dia menderita. Nah, makanya kan neraka itu kan simbol kayak penderitaan gitu kan, simbol ya, bukan sebuah tempat gitu ya teman-teman ya. Tapi itu hanya simbol, itu kan panas. Panas itu kan asumsinya nggak enak ya. Maka ketika kita berada di keakuan aku ini yang melakukan, merasa aku yang ngelakuin ini gitu ya. Oh ini aku kan kaya, misalkan aku kan kerja keras gitu. Nah, ketika keakuan ada, maka kita menderita karena ada melekat di situ. Dan ketika kita melekat di situ, misalkan ini hartaku, ya hartaku aku kan yang mencari uang ini selama ini nih gitu. Otomatis ketika hartamu itu menghilang, kamu kan di neraka pasti. Ih kok nggak ada kak uangku kok habis semua, kok hilang gimana nih? Keakuan dirinya kan kayak menderita kan di situ kan ya. Maka itulah maksudnya. Nah, makanya di sini kenapa enak kita hidup ya sudah dijalani aja, bahkan kita itu asli nggak bisa apa-apa. Nah, di sini akan saya buka ya teman-teman ya, pengalaman saya sendiri. Nah, saya sendiri pun teman-teman ketika pekerjaan, ketika dapat pasangan hidup ya, ketika dapat sesuatu apapun itu benar-benar kayak nggak ngapa-ngapain, nggak berusaha jadi tiba-tiba nanti ada. Maka di sini keegoan saya itu nggak bisa ngeklaim gitu loh. Kalau misalkan, oh ini kan dari aku kerja keras, tapi kan aku nggak kerja keras, ya. Otomatis keakuanku ada nggak? Ya nggak ada mana. Kita aja nggak berusaha gitu loh. Makanya kenapa saya senang nggak berusaha. Bukan karena oh males-malesan apa gimana, tidak. Kenapa? Karena ketika kita benar-benar ya udah jalani aja dan nggak ngoyo berusaha, kita itu akan meminimalisir keakuan diri. Ya, jadi otomatis ketika kita mendapatkan sesuatu, itu kita nggak bisa nih ngeklaim ini dari aku, nggak bakal bisa gitu loh. Karena memang datangnya itu nggak bisa masuk logika. Otomatis kita nggak bisa ngeklaim bahwa itu adalah aku yang mencari itu. Dan ya kalau teman-teman mengira bahwa aku kan harus kerja keras biar dapat uang, kalau aku tuh nggak kerja keras aku nggak dapat uang, itu salah banget ya. Karena misalkan kamu itu udah ditulis ya rezekimu misalkan 1 miliar ya, misalkan ya 1 miliar 100.000 nih udah ditulis nih, itu gimana caranya semesta itu memberi kamu gitu loh. Jadi kamu itu konsepnya bukan golek-golek, bukan nyari-nyari, enggak. Semesta itu akan menghantarkan dengan gimana pun caranya. Maka kamu nanti akan digerakkan gitu. Otomatis digerakkan, bukan nggak ngapa-ngapain misalkan oh tiduran, bukan. Maksudnya nggak ngapa-ngapain itu batinnya itu nggak berusaha gimana-gimana gitu loh. Tapi kamu nanti tubuhnya tiba-tiba digerakkan harus ke kanan, ke kiri, tiba-tiba kamu dipanggil siapa, dapat uang, dapat kerjaan kayak gitu loh. Itu tiba-tiba semuanya. Jadi tanpa kita pikirkan pun biar dapat uang gimana, uang itu bakal datang. Tanpa kita nggak mikir itu datang sendiri. Ya, maka kenapa kita kok harus membuktikan ini? Harus ngalami. Ya, jadi dulu saya pernah mengalaminya kayak gini. Itu gimana? Dulu ngalaminya itu nggak punya apa-apa. Jadi saya pernah ya sampai minus banget gitu loh, nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Ya, malah justru saya merasakan banyak sekali luar biasanya rezeki itu datang dari arah tidak disangka-sangka. Maka saya menikmati rasa itu, bahwa keindahan sebuah rezeki itu bukan terletak pada
jumlah uangnya, ya. Jadi bukan jumlah uangnya sebanyak apapun uang atau harta yang datang itu, bukan kenikmatan itu sebenarnya bukan terletak pada sebuah jumlah. Tapi ternyata sebuah kenikmatan rezeki, ya, apapun itu yang diberikan sama kita, ternyata kenikmatannya adalah pada cara dia datangnya yang wow gitu maksudnya, ya. Maksudnya gini, tiba-tiba aja gitu loh. Oh, tiba-tiba aja. Padahal aku itu kayaknya nggak berusaha banget. Kok ada uang ya? Loh, kok aku butuh uang, kok ada uang ya tiba-tiba. Loh, kok ada yang manggil misalkan disuruh kerja. Oh, kok ada yang ngasih uang, kok tetangga ada yang ngasih makanan. Itu terasa nikmat gitu. Mungkin selama ini kenikmatan rezeki itu teman-teman tuh pada jumlah gitu ya, misalkan oh dapat 10 juta ya, 100 juta itu banyak ya bagi teman-teman dan itu nikmat gitu. Tapi ternyata bukan di situ loh. Makanya semakin orang itu misalkan banyak banget uangnya semakin bingung. Kenapa? Nggak ada esensi gitu maksudnya. Nggak ada rasa di situ ya. Jadi kayak ada jumlah-jumlah tapi hampa kayak gitu loh maksudnya. Maka di sini yang disebut dengan kekayaan itu bukan soal jumlahnya, tapi ternyata kekayaan itu berada pada sebuah mentalitas diri kita, ya, mentalitas diri kita. Maka di sini karena saya dulu pernah ya teman-teman nggak bisa tidur ya. Saya pernah susah nggak bisa tidur, kemudian pikirannya bisa jalan kemana-mana sampai nggak tahu, nggak bisa ngontrol kayak gitu. Maka ketika saya nggak bisa tidur itu teman-teman, saya baru benar-benar nih merasakan bahwa dulu saya tuh bisa tidur nyenyak. Itu sebuah rezeki yang gede banget ngelebihi uang. Maka di sini ada paradok juga. Ketuhanan sedang ingin mengalami, ya, sedang ingin mengalami lewat diri ini, nggak bisa tidur, otomatis ada sebuah rasa nih bahwa ada kontrasnya, ya. Maka orang yang bisa merasakan kenikmatannya luar biasanya harga, ya, bisa tidur itu jika dia sudah pernah tidak bisa tidur, ya. Dan orang bisa sangat mensyukuri nikmat uang ya saat dia di titik minus yang luar biasa. Maka di sini bukan tentang soal banyak jumlahnya, tapi soal kita mengalami dualitas. Jadi pengalaman dualitas ini dalam kehidupan inilah yang membuat kebijaksanaan hidup itu hadir. Maka kenikmatan yang sesungguhnya bukan soal tentang sebuah jumlah, sebuah jabatan ya atau sebuah apapun status dan lain-lain, tapi ternyata kenikmatan kehidupan itu ada saat benar-benar kita sudah pernah mengalami neraka yang paling dalam dan surga yang paling tinggi gitu. Dan itu bukan soal tempat ya teman-teman, tapi soal keadaan rasa. Maka disinilah kehidupan ternyata bukan soal mencapai sesuatu. Ternyata kehidupan ini bukan tentang kita mencapai dan mau sampai tujuan. Nggak ada tujuannya kemana hidup ini. Tujuan hidup ini adalah mengalami saat ini. Apapun rasa ini. Ketakutan saat ini. Ya, kesehatan, rasa sakit tubuh misalkan ya. Kesedihan, kesulitan finansial, keberlimpahan finansial. Oh, gampang tidur, susah tidur, sehat mental atau sakit mental, itu semua yang saat ini ya kita rasakan ini tujuan hidup itu sendiri. Jadi nggak ada nanti mana tujuannya, oh nanti nggak ada. Hidup ini tujuannya adalah saat ini mengalami apapun berbagai rasa. Ya, berbagai rasa kita mengalami. Kita menyaksikan pengalaman-pengalamannya Tuhan sedang menggunakan diri ini. Maka kita terpisah. Ya, kita bukan diri ini ya. Kita yang sedang menyaksikan diri ini tuh digunakan gitu, digunakan dengan berbagai rasa dualitas kehidupannya inilah gitu. Jadi kita tidak tersentuh ya dengan semua rasa ini walaupun memang rasa ini ada dan terasa. Tapi karena kita yang tahu otomatis kita yang sedang menyaksikan ada rasa ini yang sedang ada. Ya, maka hidup ini bukan mencapai oh nanti kamu sukses ya masuk surga, kemudian nanti kamu hidup bahagia itu tujuan, bukan. Bukan. Bahkan teman-teman ya pengalaman saya adalah ternyata dulu itu harus mengalami dualitas ini, memang harus jalan. Jadi ternyata hidup ini bukan untuk memilih,
Oke. Hidup ini bukan untuk memilih bahagia yang bahagia nanti sukses, bukan untuk memilih, tapi untuk menyaksikan semua pengalaman dualitasnya. Jadi tidak akan pernah ada orang sehat tanpa orang sakit karena nggak ada kontras. Nggak ada orang miskin kalau nggak ada orang kaya juga nggak ada kontras. Maka antara sakit dan sehat, miskin dan kaya, bahagia dan sedih, takut dan kedamaian itu adalah dua wajah yang sama. Ya, maka di sini kita yang harus melatih semua panca indera kita untuk apa? Untuk tidak membedakan antara sakit dan sehat. Ternyata semua hanya sebuah label-label yang sudah disematkan di dalam pikiran dan kita pilah-pilah. Oh, jadilah orang baik ya, dan kita membenci orang buruk. Padahal mereka adalah apa, ciptaan dari kesadaran itu yang sama. Jadi nggak ada perbedaan antara orang baik dan orang buruk. Ya, nggak ada bedanya. Karena mereka juga perwujudan dari kekosongan ya, perwujudan dari kesadaran itu sendiri yang mewujud gitu. Dan ketika mungkin kita membenci orang yang jahat, membenci orang yang negatif, kita sedang membenci, bukan membenci orangnya, bukan membenci wajahnya itu loh sebenarnya. Tapi kalau kita benar-benar membenci dia, menghujat dia, kita itu sedang menghujat energi di balik orang itu. Maka siapakah yang ada di balik orang itu yang berbuat buruk? Bukan orang itu yang berbuat buruk, tapi dia sedang dipakai oleh energi ketuhanan untuk bermain film menjadi orang yang buruk. Sama halnya seperti orang yang baik, dia juga dipakai. Ketika kita memuji orang baik, kita bukan sedang memuji orangnya, tapi kita sedang melihat, memuji energi di balik orang yang melakukan kebaikan. Maka disinilah kita tidak bisa mengklaim. Ketika kita berbuat baik, kita tidak bisa mengklaim ini adalah perbuatanku, aku berbuat baik. Dan ketika pun kita terlena ya berbuat keburukan, kita pun juga tidak bisa mengklaim bahwa aku melakukan keburukan. Karena semua terjadi sudah diizinkan Sang Maha Hidup ini sendiri. Maka kita sudah lepas dari rasa bersalah dan rasa dipuji, rasa aku yang berbuat baik sudah lepas, aku yang merasa berbuat salah juga lepas. Maka kita di sini benar-benar sedang bersyahadat ya, sedang menyaksikan segala film kehidupan lewat diri kita, diri aku, diri teman-teman semua ini. Ternyata kita satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka sebenarnya kita sudah masuk ke dalam medan kuantum. Medan kuantum di mana satu sama terhubung, semua terhubung, maka di saat kita stay di ruang kuantum itulah semua keilmuan pengetahuan apapun ya itu akan diberikan, akan diturunkan, ya akan diketahui oleh diri kita masing-masing ya. Karena disitulah gudangnya keilmuan ketuhanan yang tanpa batas maha dahsyat. Maka kenapa ketika kalian di ruang kuantum itulah, ketika kalian mempertanyakan apapun, sesimpel kalian tanya tentang siapa gitu ya, misalkan ibuku di mana ya, bertanya aja kayak gitu, nanti ada jawabannya, dijawab nih. Kemudian kalian mencari barang atau apa ya, tanya aja sama dirinya, iya aku cari barang di mana ya barangnya ya, tolong dong tunjukin sama aku kayak gitu. Dan itu barangnya juga akan datang teman-teman. Barang itu kita tiba-tiba ya bergerak mencari itu langsung ketemu, dan itu gampang ketemunya. Karena apa? Kita sudah tidak merasa itu adalah aku. Kita sudah menyerahkan semuanya kepada yang punya jalan. Itulah yang disebut dengan aku sudah percaya penuh dengan semesta. Disitulah yang disebut dengan la ilaha illallah. Ya, disitulah yang disebut dengan sudah melebur, atau yang disebut kalau bahasa Jawanya sudah manunggal. Ya, karena kita sudah sadar aku nggak ada. Yang ada hanya ketuhanan semua ini yang maha dahsyat yang ada. Tidak ada selain dia. Tidak ada Tuhan selain dia. Lah ini maksudnya. Disinilah prakteknya. Jadi itu kan hanya kata-kata ya. La ilaha illallah kayak gitu kan kata-kata ya. Tapi itu harus dialami, bukan hanya sekedar kata-kata gitu ya.
Makanya dalam kehidupan sehari-hari latihannya bagaimana? Latihannya yaitu tidak gampang mengklaim bahwa ini yang melakukan adalah aku. Apapun itu, pergerakan tangan ya, kemudian kaki yang berjalan misalkan itu pun bukan aku yang melakukan, aku sudah diizinkan kok. Jadi setiap pergerakan saya ngomong seperti ini, ya pergerakan nafas ini, pergerakan semua tubuh ini benar-benar semuanya sudah digerakkan oleh Sang Hidup. Jadi aku tidak pernah melakukan ini. Maka itu latihan kita setiap hari untuk akhirnya stay dalam keadaan aku sadar dan aku bukan siapa-siapa. Ya jadi ini slogan. Jadi ini adalah slogan sejak saya SMA ya teman-teman ya. Slogan ini adalah sejak saya SMA yaitu ya Allah gitu ya. Itu bahasa bodone ya. Bahasa bodone zaman dulu itu ya. Karena memang kondisi dulu itu nggak punya apa-apa. Wes pokoknya minus semua ya, jadi otomatis setiap apa ya saya berdoa ya waktu dulu gitu ya, itu saya cuma kayak gini aja, ya Allah saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa, saya hanya punya Engkau ya Allah di dunia ini. Karena saya sudah berusaha pun juga tidak berhasil, saya pun juga sudah berusaha semaksimal pun semua juga nggak ada hasilnya, dan ternyata aku tuh tidak bisa apa-apa ya Allah kayak gitu ya. Ya Allah, saya tidak punya apa-apa, saya bukan apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Jadi semua itu saya omongkan seperti itu sesering mungkin. Maka tahu nggak teman-teman? Ternyata ketika semua urusannya itu benar-benar diserahkan ya. Yang terjadi adalah kehidupan ini benar-benar berjalan dengan sendirinya. Dan semua kesulitan kehidupan itu terasa semua itu jadi mudah, gampang, dan tiba-tiba seperti kalau orang bahasa sekarang tuh ngomongnya miracle. Ya adanya miracle yang luar biasa maha dahsyat, dan ya itulah makanya kenapa saya ngerasa saya nggak pernah ngapa-ngapain, beneran nggak ngapa-ngapain teman-teman. Jadi misalkan saya punya motor pun ya itu dikasih ya, terus punya rumah pun dibuatin rumah, pekerjaan pun ya teman-teman, pekerjaan ya, pekerjaan pun itu pun juga dia itu loh sampai digeret-geret kayak gitu loh teman-teman, digeret-geret ayo mbak sampai kayak gitu, sampai nggak belajar nggak gimana gimana gitu loh, bener-bener spontanitas semuanya, tiba-tiba semuanya kayak gitu. Jadi kalau saya mengklaim ada pekerjaan dari aku pun juga nggak bisa ya, karena aku nggak pernah ngelakuin apapun, beneran nggak ngapa-ngapain, nggak pakai otak kayak gitu loh, bahasanya nggak pakai pikiran itu belajar yang gini gitu, yang berusaha yuk enggak, kayak cuma gerak aja badannya, disuruh ke kanan disuruh ke kiri kayak gitu toh ya. Makanya kenapa kalau itu rezeki ya, rezeki jodoh dan apapun itu, kalau itu bukan untukmu tidak akan datang. Kamu mau berusaha ya sekuat tenaga kamu, tidak pernah datang kepadamu. Tapi kalau itu memang untukmu, semesta akan memperjalankan kamu gimana caranya, kamu akan dapat itu. Maka di sini santailah kita bersama-sama ya. Santai aja karena sudah diatur semuanya. Jadi percaya penuh dengan semesta dan harus dibuktikan sendiri-sendiri. Kalau kita belum membuktikan nggak percaya nih gitu ya. Ini kan cerita ya, jadi cerita pengalaman kehidupan ini saya ceritakan nih. Ya kan saya udah ada perjalanan itu tak ceritakan. Tapi kalau teman-teman kan mungkin misalkan baru dengerin. Lah pendengaran ini baru menjadi sebuah teori. Nah ini akan kalian percaya ya yang saya katakan ini kalau teman-teman mengalami. Maka selamat mengalami ya teman-teman semuanya. Ya, selamat mengalami perjalanan kehidupan. Setiap jiwa-jiwa punya perjalanannya masing-masing yang berbeda-beda. Oke? Ya, jadi tidak bisa kita mengklaim perjalanan orang ini harus begini, tidak ada aturan hidup. Ya, jadi hidup ini seperti tidak ada aturan. Hidup ini merdeka dan bebas luar biasa. Karena setiap jiwa yang terlahir di bumi ini mereka otentik. Otentik itu apa? Dia itu benar-benar membawa dirinya masing-masing ya, membawa keunikan masing-masing, membawa pelajaran kehidupan yang masing-masing luar biasa. Begitu ya teman-temanku.
Sebentar ya, Dek sama habis nang rene. Jajan yang kurang besar. Lah itu uangnya di tas hijau. Nah, ambil 10.000 nah. Nah, gitu ya, puja-puji pada Tuhan. Sekarang makin banyak bahas kesadaran. Aku ya Kak. Iya Kak, aku tuh emang seneng ngomong-ngomong ya Kak dari dulu ya Kak, zaman dulu kala itu seneng ngomong-ngomong Kak. Jadi buat teman-teman yang mau order-order ya, yang mau order e-booknya ya, saya ada e-book ya teman-teman ya, e-book ada grupnya juga, grup WA ya. Jadi teman-teman semua di sini itu teman-teman yang mau belajar bersama kayak gitu ya, itu beneran ya ada sebuah ruangnya kayak gitu ya. Jadi ada grup WA-nya ya, ada e-booknya juga. Dan di sini pun ya teman-teman bayarnya juga seikhlasnya ya. Jadi seikhlasnya mengalirnya hatinya teman-teman, nanti teman-teman juga dapat e-booknya kayak gitu. Kalau WA atau telepon saya juga nggak apa-apa, kita sharing bersama seperti itu, karena memang ini adalah sebuah ruang jiwa saja ya, karena saya memang senengnya ngomong-ngomong aja nih, seneng cerita-cerita gitu, maka ada sebuah ruang yang saya pakai, yaitu ruang live Zero Ismi ini. Dan setiap live saya akan diupload di YouTube ya, teman-teman bisa subscribe YouTube-nya ini ya. YouTube-nya itu judulnya Zero Ismi juga. Jadi di sini tidak ada target ya, ada yang nonton, nggak ada yang nonton pun tetap akan omongan gitu. Karena memang akan mau diabadikan gitu ya di sebuah YouTube, dan nantinya kan bisa menjadi menjadi karya. Ini kan karyanya Tuhan ya, karyanya Tuhan yang bisa dinikmati oleh jiwa-jiwa yang lainnya yang akan abadi ya di sebuah ruang namanya YouTube itu. Jadi semakin hidup kita nggak ada tujuan, semakin hidup kita ini tidak ada target, maka kita akan santai dalam menjalani hidup ini, karena kita tidak menggantungkan segala sesuatu pada sebuah target dan tujuan. Maka tujuan dan target hidup ini adalah saat ini juga, apa yang sekarang ini kita rasakan, kita alami, apapun ini adalah tujuan hidup ini sendiri. Jadi nggak ada nanti tujuannya nanti apa ya, dapat apa ya, nanti nggak ada. Dan bahkan kita pun misalkan seolah-olah kita berbuat kebaikan pun ya, itu pun udah ada hukum alam ya. Jadi ada hukum alam yang sudah mengatur bahwa orang berbuat baik ya dapat kebaikan, itu sudah dampak aja. Itu dampak, jadi jangan diganduli gitu ya. Jangan diharap-harapkan, oh aku nanti berbuat baik tabunganku banyak, enggak ya. Semesta itu sangat presisi sekali. Ya ketuhanan itu sangat presisi sekali, jadi tanpa pun kita itu mengharap-harap ya, kita mengharap-harap berbuat kebaikan dapat kebaikan pun itu sudah diatur yang luar biasa gitu. Jadi tugas kita sekarang ini hanya menyaksikan aja kehidupan ini saat ini ya. Ya apapun filmnya, karena memang filmnya itu kita nggak tahu. Ya kita di filmnya itu jadi orang baik apa jadi orang buruk ya nggak tahu. Tapi yang jelas semua itu dualitas kehidupan yang saling melengkapi menjadi hidup ini sendiri. Jadi kalau nggak ada orang baik pun nggak ada orang buruk, nggak ada orang buruk pun nggak ada orang baik. Jadi otomatis ya teman-teman ya, kita kalau ngelihat orang korupsi ya wes biasa aja, ya udah ya, kesempurnaan yang harus terjadi. Kalau ada orang mendem-mendeman gitu ya, minum minuman keras gitu ya, yang sudah terjadi harus memang sempurna kayak gitu. Oh ada orang yang sangat baik banget ya, memang udah harus terjadi. Jadi bukan sesuatu yang wah ya, bukan sesuatu yang negatif enggak, itu semua hanya sesuatu yang memang sudah kesempurnaan harus terjadi. Jadi otomatis kita meminimalisir sebuah penilaian-penilaian yang terjadi di dalam pikiran kita, dan akhirnya semakin kita benar-benar ya kosong aja dan melepaskan semua itu, otomatisnya kita akan semakin ditambah keilmuan, kebijaksanaan hidup itu akan semakin ada lewat diri kita sendiri. Ya, ayat-ayat semesta dari ketuhanan itu akan kita alami lewat diri kita masing-masing. Itulah yang disebut dengan ya, kita sebenarnya pun setiap jiwa, setiap ya manusia punya kitab masing-masing. Inilah kitab kita. Misalkan saya live di sini ada pesan-pesan semesta jadi fiti, jadi suara. Inilah pesan-pesan dari ketuhanan, ayat-ayat yang disampaikan lewat diri ini. Inilah masing-masing kita punya. Ada orang yang pintar banget masak, jadi dia itu bisa memasak dengan luar biasa enak. Itulah kitab dia gitu ya. Itulah karena dia sangat enjoy banget, maka keilmuan tentang memasak akan dia dapatkan di situ. Otomatis dia mindfulness dong di situ. Dia menjiwai dong. Dia menyatu dengan Tuhan. Nah, itulah dia menjadi koki yang handal.
Kalau saya di sini misalkan menceritakan pengalaman kehidupan yang dengan detailnya mungkin ya bisa diceritakan menjadi suaranya itu menyentuh jiwa orang, inilah suara ketuhanan. Ketika masakan yang sangat enak disajikan itulah masakan dari ketuhanan gitu. Karena saking enaknya, saking nikmatnya, saking tidak ada ekspektasi apapun hanya menghadirkan dari cinta kasih yang hadir. Ya, ada orang yang nyapu, teman-teman. Nyapu kemudian dia itu sangat bersih bangetnya nyapunya. Kemudian mereka itu tuh jadi pemulung ya. Jadi pemulung kemudian dia itu bisa membersihkan apa ya rongsok gitu ya bahasanya kayak rongsokan gitu ya. Mereka benar-benar menikmati, menjiwai itu teman-teman. Maka teman-teman ya, itulah mindfulness gitu loh. Dia itu menjiwai peran dari ketuhanan itu gitu. Tidak ada penolakan dari peran itu dan menjiwai mengalir aja kayak gitu ya. Maka di sini nggak ada yang salah dari orang yang miskin dan orang yang kaya. Tidak ada yang salah jadi pemulung atau jadi misalkan orang yang suka mabuk-mabukan, nggak ada. Itu semua memang harus ada dalam hidup. Ya, jadi orang sadar pun itu berasal dari ketidaksadaran. Ya, orang baik pun berasal dari ketidakbaikan. Otomatis ini hanya siklus kehidupan yang memang natural dan alami harus terjadi. Jadi nggak ada kita harus merubah apapun yang terjadi karena siapakah kita? Ketika mulai kita mau ngontrol sesuatu yang ada di luar diri kita, pertanyakanlah kepada dirimu, siapakah kamu? Apakah kamu benar-benar bisa mengontrol apapun yang ada di luar dirimu? Siapakah kamu? Aku adalah bukan siapa-siapa, aku nggak bisa apa-apa. Bahkan ya teman-teman, bahkan ya coba kita gerakan tangan nih. Coba disadari dengan sepenuhnya. Apakah kita bisa menggerakkan tangan kita? Nggak bisa. Kita itu diizinkan gitu loh. Jadi setiap pergerakan tubuh ini, setiap nafas ya yang hadir dari tubuh ini pun sudah diizinkan semua dari energi ketuhanan itu sendiri. Sang hidup, yang hidup itu sang hidup ya, bukan sosok manusia ini nih. Tapi yang hidup adalah sang hidupnya. Tapi selama ini kita itu melihat yang hidup adalah sosok manusia. Padahal manusia itu sebenarnya kita semua kan manusianya itu nggak ada, mati ya. Kenapa kok bisa hidup? Ya karena ada sang hidup. Jadi yang hidup tuh sang hidup, di balik dari sosok manusia itu ada yang menggerakkan. Itulah yang harusnya kita lihat. Maka ketika ada orang yang menyakiti kita, kita melihat siapakah yang menyakitiku? Apakah benar-benar dia yang manusia itu? Apakah energi di balik manusia itu yang seolah-olah menyakitiku? Maka ketika kita sadar di situ bahwa bukan manusia itu yang menyakiti kita, dia pun hanya dipakai Tuhan untuk menyakiti gitu ya, untuk seolah-olah menyakiti, maka otomatis kita tidak akan terpacu untuk marah. Dan ketika kita tidak terpacu untuk marah, kita sadar disitulah kehidupan di luar diri kita itu berubah dengan sendirinya. Maka disinilah yang disebut dengan hukum cermin. Disinilah yang disebut dengan ya dunia adalah panggung sandiwara, ya seperti inilah sandiwaranya, seperti itu, seperti main-main seperti itu, tapi ya memang harus latihan setiap hari ya teman-teman semuanya ya. Saya pun juga sama ya, kita pun juga sedang bersama-sama berlatih ya, berlatih bersama-sama seperti itu ya teman-temanku. Terima kasih Kak Jana Nitra ya Kak ya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah ada di sini. Nanti seperti biasanya saya akan upload di YouTube. Nanti tolong boleh di-subscribe YouTube-nya Zero Ismi ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen bergabung di grupnya juga silahkan bisa DM aja ya di TikToknya Zero Ismi ya teman-teman. Ya di sini tidak ada guru dan murid, nggak ada sama sekali. Di sini hanya ruang semesta, ruang ketuhanan itu sendiri. Ya kita sedang bersama-sama belajar satu sama lain, ya berjalan bersama-sama. Hanya seperti itu saja. Kenapa saya membuat ini? Karena saya senang. Karena saya senang aja ya, senang aja kayak gini omong-omong tuh senang. Kemudian nanti tiba-tiba ada kata-kata apa ya saya jadikan VT, saya share di grup. Hanya seperti itu, sesuai aliran-aliran aja ya gitu ya. Jadi ndak ada di sini tuh dibimbing apa ya, dibimbing dikasih ilmu apa ya, enggak. Karena memang saya di sini hanya mengingatkan sama teman-teman bahwa guru sejatimu sudah ada di dalam diri kamu. Saya hanya terus mengingatkan sama teman-teman dan untuk diri saya sendiri bahwa mulai percayalah pada diri kamu. Saat kamu mulai percaya penuh dengan diri kamu,
maka semua ya, seluruh alam semesta ini benar-benar tunduk kepadamu. Maka di sini jangan percaya dengan orang lain di luar diri kamu, jangan percaya dengan apa yang saya katakan juga ya, tapi percayailah diri kamu sendiri karena dirimu masing-masing itu sudah Sang Maha Hidup yang maha hebat. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya ya. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.